Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Las nakon iyo manapinat neone. Tahikom tateh bibala iyam kuan iyam ne. Nakon hema usikay matua kay maama kay ne. Yohe iskini hay tua kini hay am kini ne. Esa hakat nane am ninat ne. Nak miletok ema mi foem ne. Am ketulanan mampi one. Es ema bolang kay misusi iyam ne. Es nak maut hem siuman kit lekleko mitaiman kit ne. Ena tamat finim takeos nok ne. New hakat inbalen pat inbalen hetunok leklekom tanaik ne. New klois noni intunan bauk noni ne. Ena fo amat fene katat kip im ne. Pokolo homanu toho toyam ne. Tahat nani mumat pao ne. Sinimbiat kiusta mambia ne. Es usika oleh ima tua ka oleh iyo mana pinat neone. Mam tem tam tisit ng esat ola isma fan mambay.
Hai pendengar dan juga pemirsa RRI Net, salam jumpa lagi. Senang sekali hari ini saya Isa Octavia dalam RRI Net Live Music bersama dengan RRI Kupang. Kali ini ada saya Isa Octavia dan nemenin, dan seperti yang sudah Anda saksikan tadi di awal ya pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kali ini kita hadir dengan kemasan RRI Net yang unik dengan live music yang mungkin berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Langsung saja kalau gitu Isa ajak kita untuk kenalan dengan bintang tamu spesial kita yang akan menemani selama 1 jam ke depan ya kurang lebih, nanti bersama dengan Jelajah Nada Timur. Tepuk tangannya dulu buat yang ada di studio. Pasti untuk Jelajah Nada Timur, luar biasa sekali performa tadi sudah Anda saksikan bersama di awal ya. Dan langsung saja Isa mau ajak kenalan dari ujung tadi yang sudah Anda saksikan tadi ya pendengar dan pemirsa. Silahkan kakak. Ya, nama saya Liv Haning. Saya di Jelajah Nada Timur ini saya musik komposer. Oke, tepuk tangan untuk Liv yang jadi komposernya ya untuk produksi-produksi keren dari Jelajah Nada Timur. Selanjutnya boleh? Perkenalkan, beta nama Raymond Narakaha, bergabung di tim Jelajah Nada Timur sebagai seorang grafis. Desain grafis, Kak Raymond. Tepuk tangan untuk Kak Raymond dan juga yang paling cantik hari ini, silahkan. Hai semua, nama saya Adriana Ngailo. Kalau saya di Jelajah Nada Timur sebagai administratornya. Oke, administratornya. Tepuk tangan juga buat Kak Adriana, dan mereka bertiga ini ya kan nemenin kita ya. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Boleh nanti mungkin kita sekilas dulu soal Jelajah Nada Timur ini. Tadi di awalnya ada banyak banget istilah-istilah tradisional, dan juga mungkin ada yang bertanya-tanya karena kita biasanya ada kemasan untuk live music, ada nyanyian ya pop dan lain sebagainya. Kali ini muncul dan mungkin jadi pertanyaan nih. Kali mungkin boleh jelasin sedikit soalnya konsep Jelajah Nada Timur ini seperti apa? Ya, untuk Jelajah Nada Timur sendiri ini adalah ekspedisi kami dalam tim merekam seni tradisional di Pulau Timur, ada di 5 kabupaten, dan yang kami rekam itu berupa cerita tradisional, syair, lagu tradisional, dan juga alat musik tradisional, dan semuanya hasil rekaman itu diolah kembali ke dalam satu mini album bergenre post rock. Oke. Ya, yang aliran yang sudah sebelumnya saya kerjakan juga. Cuma di album yang ini untuk ada proyek Jelajah Nada Timur ini yang khusus fokusnya ke seni tradisi di Pulau Timur, etnik di Timur ya. Wah, luar biasa keren ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ini ada anak-anak muda yang keren yang mau mendedikasikan waktu dan karyanya untuk melestarikan, mengeksplor lagi mungkin karya-karya dari tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. 5 kabupatennya dari mana aja nih, Khalif? Di Kabupaten Kupang, Semau, di Wiasa, dan Timur Tengah Selatan itu di Fatumnasi. Oke. Timur Tengah Utara di Desa Inbate. Desa Inbate itu di TTU. TTU. Oke. Terus di Malaka itu desa apa? Haliklaran. Malaka di Haliklaran. Niaklaran. Ya. Oke. Dan juga Belu di Sadi. Di Sadi. Wah. Ini berangkat dari apa nih untuk konsep Jelajah Nada Timur yang kali ini? Kalau dari Khalif sendiri sebenarnya sebelumnya sudah pernah membuat satu proyek yang sama. Oh, ada sebelumnya. Iya. Namanya? Ya, proyek musiknya Saga. Oke. Solo proyek lah, proyeknya saya sendiri. Sudah dari 2013 itu produksi album lah. Wow, dan ini next projectnya tapi dengan komponen yang lebih luas gitu, berkolaborasi. Ya, betul. Jadi lanjut juga, kalau sebelumnya kan kami anak-anak muda lagi kayak usia sekarang nih sudah terkonstruksi pemikiran kalau musik-musik yang tradisional tuh lebih kayak musik-musik kuno. Nah, sebenarnya itu merupakan identitas kita, apalagi sebenarnya yang menjadi kekeliruan bukan tentang musik tradisional itu, generasi kita yang menganggap itu sesuatu yang kuno. Jadi ada hal-hal keliru yang mungkin perlu diluruskan. Maka dari itu Jelajah Nada Timur ini sebagai pintu lah, bagaimana dari generasi kita bisa klik dengan generasi sebelumnya, apalagi dibawa dalam musik gitu.
Jadi memang pengemasannya memang dibawa ke musik biar bisa lebih diterima sama generasi muda yang mungkin sering beranggapan bahwa hal-hal yang bersifat tradisional dan etnik tuh kayaknya udah bukan zaman anak muda banget gitu ya. Tapi memang diupayakan oleh Khalif dan teman-teman untuk bisa dijadikan sebuah karya yang bisa diterima sama anak-anak muda. Ini berkolaborasi sama siapa aja nih, Khalif? Ya, untuk Jelajah Nada Timur kami dengan seniman daerah biasanya. Jadi kalau misalkan lagu dari Semau itu kita kolaborasi dengan pemain alat musik kliung pola, dia alat musik trompet dari Semau ya, Lontar ya. Jadi memang seniman sana yang kami libatkan, seniman daerah. Oke, jadi setiap karya apa yang ingin dibawakan berarti langsung terjun ke tempat itu, berkolaborasi dengan memang mereka yang aktif itu memainkan itu atau melakukan karya itu. Oke. Dan buat Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang mungkin masih penasaran dengan ragam cerita karena namanya jelajah, pasti di sini ada banyak perjalanan begitu ya. Namanya jelajah, pasti ada kisah-kisah yang terkandung dalam perjalanan mereka mengumpulkan berbagai karya-karya dari 5 kabupaten yang seperti yang sudah disebutkan tadi. Namun sebelum itu kembali saya ajak Anda pendengar dan juga pemirsa untuk kembali menyaksikan penampilan dari Jelajah Nada Timur. Kali ini akan membawa 2 lagu, Nimak Nanan dan Fuik No Buah. Inilah penampilan dari Jelajah Nada Timur. Yang
vete ai vete au kata potone ina inu inau kine ina fui ke be fui kama vatna itau tolina utau to Sekali lagi tepuk tangannya untuk Jelajah Daerah Timur Khalif dan teman-teman. Tadi sudah membawakan dua karyanya, yaitu Nimak Nanan dan juga Fuik No Buah. Kira-kira ini dari daerah mana nih Kak, lagunya? Karyanya? Yang Nimak Nanan itu dari TTU. Dari TTU, ya. Kalau Fuik No Buahnya? Fuik No Buah Malaka. Dari Malaka, ya. Oke. Sebelum nanti Isak pengen tanya juga soal dua lagu ini, karena tadi mungkin ada banyak yang belum familiar soal syair-syair tadi seperti itu bercerita tentang apa. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke artinya, output seperti apa sih yang sebenarnya diharapin sama kakak-kakak Khalif dan teman-teman dari karya ini? Nanti dia keluarnya dalam bentukan video berisikan narasi dan musik atau apa nih sebenarnya? Kan tadi diharapkan supaya anak muda juga memahami kan karya ini. Outputnya nanti yang diharapin sama kakak-kakak atau direncanain tuh dia keluarnya bentukannya seperti apa? Ini kita rilis audio CD dan di dalamnya itu ada 5 lagu. Ya, 5 itu mewakili masing-masing kabupaten, 5 kabupaten di Pulau Timur. Oke. Ya. Kalau tadi yang Nipu itu dari yang Nipu lagu pertama? Soe. Soe itu artinya apa? Bisa diceritain sedikit. Terus komponen-komponen apa yang terkandung di dalam Nipu? Ada alat musik apa? Syair apa yang berarti apa gitu, boleh? Nipu itu dalam bahasa Dawan itu artinya kabut, karena
waktu kita berkunjung ke Fatumnasi itu saya terinspirasi dengan ya daerah Kabut lah di Soe sana. Dan komponen yang kami pakai di situ ada natoni. Natoni itu disairkan oleh 2 pelajar SMA. Oh, yang di awal tadi ya? Ya, itu 2 pelajar SMA. Selain natoni ada juga lekuboko, itu gitar Timor. Oke, gitar Timor ya. Dan juga nyanyian seniman di Fatumnasi itu tentang mereka memuji alam. Oke, baik. Itu yang tadi yang pertama Ibu. Terus tadi kalau yang 2 lagu terakhir yang baru dibawain tadi, Nimak Nanan ini dari TTU ya? Ya. Dan juga Fuik Dobuah dari Malaka. Oke, itu seperti apa kisahnya, lalu komponen-komponennya juga apa? Jadi biar jadi pelajaran juga nih untuk generasi muda yang menyaksikan. Nimak Nanan itu bahasa sana bilangnya apa? Telapak tangan. Kami berkunjung ke rumah Raja Inbate dan mereka itu mewarisi pedoman hidup lah dari raja sebelumnya, dan itu ada 5 ajaran yang mereka pegang di kampung itu. Dan itu yang sengaja kami angkat untuk mewakili sebuah tradisi yang dipegang erat oleh satu filosofi hidup yang dipegang oleh masyarakat adat. Dan komponennya itu ada cerita tentang 5 ajaran itu, narasi tentang 5 ajaran, dan juga alat musik veku. Veku itu alat musik tiup yang biasa dipakai gembala sapi. Ya, itu yang kita masukkan ke dalam lagu berjudul Nimak Nanan, dan kita olah sepertinya apa ya, kita mau terkesan eksperimental sedikit. Jadi ada distorsi gitar, ada efek noise yang menggambarkan perlawanan generasi muda. Mungkin simbolnya ada generasi muda yang cenderung melawan tradisi masyarakat adat atau cenderung mengabaikan ajaran-ajaran dari nenek moyang gitu. Padahal ajaran yang diwarisi itu juga baik untuk kehidupan kita dalam bermasyarakat. Itu juga. Wow, berarti emang tadi sempat di awal ada noise, saya pikir itu apa, ternyata itu memang sangat jadi masukan dan ada nilai filosofisnya di situ. Ada nilai filosofis yang ingin diangkat oleh kakak-kakak terkait generasi muda yang sekarang mungkin sudah mulai cenderung menjauhkan diri dari tradisi, dari 5 ajaran. Makanya dia namanya telapak tangan karena 5 ya. Itu dari Kabupaten TTU Nimak Nanan. Kalau Ishak juga berdasarkan tadi yang Fuik Dobuah itu kan sepertinya dia yang paling banyak syairnya di situ. Ya, itu kita fokusnya ke vokal nyanyian sebenarnya. Dan di situ Fuik Dobuah itu artinya siri pinang. Siri pinang itu seperti sesuatu yang sudah dianggap apa ya, sudah maksudnya sudah jadi kehidupan gitu. Pemersatu di sana ya. Ya, pemersatu di sana. Itu yang kita angkat unsur-unsur kebersamaannya mereka, dan mereka menganggap bahwa siri pinang itu adalah sesuatu yang sudah diwariskan oleh nenek moyang, jadi generasi muda perlu melanjutkan itu. Isi nyanyiannya seperti itu. Jadi kurang lebih diisi nyanyian syair-syair tadi itu berisikan narasi tentang siri pinang ya, yang diturunkan oleh nenek moyang leluhur kepada mereka sekarang, dan diharapkan juga yang muda-muda mau untuk lanjutkan ya. Baik. Nah, Ishak bergeser sedikit ke Karemon. Karemon di sini kan peranannya sebagai seorang desain grafis. Boleh digambarin dikit dong, Karemon kurang lebih tupoksinya seperti apa, kolaborasinya seperti apa di karya kali ini? Untuk peran saya dalam tim ini, saya bertanggung jawab atas visual-visual yang nantinya akan disajikan oleh tim. Karena untuk membahas kembali tadi ada output yang dihasilkan itu akan dibuat dalam album fisik, dan jadi saya bertanggung jawab untuk dari layout album dan untuk publikasi. Dan untuk kedepannya mungkin output yang bisa dihasilkan karena rencana ke depan, mungkin kalau saat ini baru bisa Pulau Timor atau Pulau Timor yang
bisa dijelajah mungkin ke depan output yang dihasilkan bisa lebih beragam dan daerah-daerah lain mungkin juga bisa jelajah lagi ya. Dijelajahi oleh. Oke, jadi tujuan besarnya nanti ke depan juga banyak pulau-pulau di NTT bisa kembali dijelajahi oleh teman-teman dan dibentuk dalam karya, karena mungkin bisa menjadi hal yang unik dan menarik karena dinarasikan dalam bentuk karya. Jadi ya kadang-kadang perlu menaruh perhatian lebih ke dalam karya itu baru bisa memahaminya ya, atau kadang-kadang ada nilai filosofis yang terkandung yang perlu perhatian lebih, gak sekedar lewat aja dan kita bisa mengerti gitu. Dan selanjutnya nih, ini kan tadi ada 5 daerah, pengerjaannya berapa lama nih? Hampir setahun, 2 tahun atau apa untuk mengumpulkan, menjelajahi 5 kabupaten ini dengan beragam keunikannya masing-masing, dengan komponen-komponen daerahnya yang kaya dan beragam. Berapa lama? Kalau prosesnya itu hampir 3 bulan. 3 bulan karena karena kan ada proses riset pertama dari tim juga. Oke, boleh kalau ditambahin riset gitu sampai berapa? Kalau itu yang direncanakan kami riset itu hampir 2 minggu. Sebelumnya itu ada tim dahulu yang pergi riset, itu ada Khalif dan Kamalis mixing engineering, mereka ke Keva dan pergi juga ke Semau, lalu pulang membawa materi hasil riset, bertemu dengan kami tim seluruhnya dan menyampaikan hasil riset itu. Dan habis riset itu kami melakukan ekspedisi. Kami melakukan ekspedisi selama 15 hari di 5 kabupaten, dan setelah ekspedisi ada proses produksi di studio. Itu proses produksinya dari mixing mastering, lalu yang terakhir itu adalah peluncuran album. Jadi hampir 3 bulan lah. Total keseluruhan perjalanan dimulai dari meriset sampai produksi itu 3 bulan. Sampai dengan perilisan album. Sampai perilisan ya. Iya. Wow. Ini berarti kerja kerasnya ekstra dong. Ya. Kerja berat. Kerja berat. Karena dalam 3 bulan harus mengemas perjalanan ke 5 kabupaten dengan keunikan-keunikan masing-masing dan harus dimasukkan ke dalam sebuah karya komponen-komponen tersebut. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, Ishak mau ajak kamu ya, pendengar dan juga pemirsa, untuk kembali menyaksikan penampilan dari Jelajah Nada Timur. Jelajah Nada Timur ya. Langsung aja kita saksikan penampilan dari karya Kebaikan dan Tabur Angin.
Live Music di RRI Net. Bersama dengan saya Isa Octavia dan juga teman-teman dari Jelajah Nada Timur. Di kesempatan kali ini teman Pro 2 dan pendengar juga pemirsa RRI Net, gak bisa move on saya dari teman Pro 2. Oke, kita masih ditemani sama teman-teman, ada Khalif, Kak Raymond dan juga Kak Adriana. Dan ternyata tadi di Jelajah Nada Timur kan ada 5 lagu kan ya, dan itu semua lagu-lagu daerah. Kalau 2 yang terakhir dibawakan tadi itu kan ada Tabur Angin dan Kebaikan, berarti ini di luar Jelajah Nada Timur projectnya ya? Ya, dari album yang pertama, kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga di Saga ya? Saga. Oke. Boleh ceritain dulu ini sebenarnya konsepnya kayak gimana untuk yang Saga ini? Dia memang pure instrumental atau seperti apa? Ya, Saga ini proyek musik solo. Khalif sendiri ya berarti? Saya sendiri, dan genrenya itu post rock, ambient, eksperimental juga mungkin, ada unsur eksperimental, dan memang fokusnya ke musik-musik instrumental saja. Instrumental. Ada di album ketiga itu ada kolaborasi dengan penyanyi lokal juga, tapi cuma satu lagu. Cuma satu lagu. Oke, yang Isa penasaran juga nih Khalif, kenapa memilih jalur ini yang cukup berbeda gitu dari musisi-musisi lain? Apa yang buat Khalif tertarik sama genre ini? Apa ya, susah sih. Karena kan jarang ada orang yang mau menerobos arus begitu. Saya lebih mengagumi minimalis, mungkin musik minimalis, ambient yang lebih banyak bermain tekstur dan melodi-melodi minimalis, tidak terlalu banyak atraksi gitu lah. Tapi lebih banyak bermainnya di tekstur dan dinamika lagu naik turun. Jadi memang kalau dengar albumnya Saga memang tipikalnya keras, lembut lagi, ada lembut, sangat lembut, ada yang sangat keras. Oke. Terinspirasi atau base-nya Khalif termotivasi sama karya-karya siapa nih yang mungkin bergerak di genre yang mirip, serupa? Kalau musik post rock saya Hemok, mungkin Hemok. Oke. Dan kalau Novo Amor gitu didengerin nggak? Ya. Novo Amor gitu? Novo Amor, ya sempat dengar. Oke. Karena rada lebih sensasinya. Ya, ambientnya Novo Amor ya. Seperti di bawah Fly. Oke, baiklah. Kita kembali tadi soal perjalanan Jelajah Nada Timur. 3 bulan menjelajah 5 kabupaten. Tentunya ada beragam hal yang kakak-kakak semua temukan. Boleh mungkin diceritain keunikan-keunikan yang mungkin baru baru dilihat atau baru ternyata ada yang seperti ini nih di kabupaten-kabupaten itu. Boleh di-share biar tambah wawasan juga nih untuk kita-kita yang dengerin. Kalau dari saya, karena kalau saya kan langsung masuk di dunia musik, hal baru bagi saya, termasuk dengan menemukan Kliung Pola, lalu juga dengan Vikuna. Viku itu alat musik dari alat musik penggembala untuk memanggil ternak mereka di ladang. Dari daerah. Itu sebenarnya satu kesatuan Pulau Timur, tapi biasa dipakai oleh orang TTU, biasa juga dari TTS, tergantung dari orang-orang yang bekerja sebagai pengembala. Masih digunakan sampai sekarang? Iya, masih. Itu bentukannya seperti apa? Itu bentukannya suling kayu kecil. Itu kami temukan di Fatum Nasi TTS. Lalu ada Lekoboko. Itu ada alat musik dari TTU juga dan TTS. Itu semacam gitar tradisional. Gitar tradisional. Yang lainnya itu, kalau saya pribadi senang dengan dari Samau Helong dan dari TTU. Kalau dari Helong itu karena kami menjumpai Bapak Charles Musang, beliau Charles Suna, maaf sekali, Bapak Charles Suna, beliau itu melakukan kamusang. Kamusang itu seperti nyanyian atau lirikan syair untuk menyambut hal-hal baru, entah itu seperti kelahiran ataupun momen-momen baru, dan mereka bersyair pakai bahasa Helong. Dan ada prosesi melakukan kamusang juga, termasuk dengan pemanggilan roh tanaman ya Khalif. Iya.
Kalau di TTU karena saya menemukan raja keturunan Raja Bate, jadi bercerita banyak mengenai sejarah di sana, apalagi sejarah khususnya dari TTU sendiri gitu. Itu baru 5 kabupaten dan sepertinya belum seluruh medan di kabupaten itu dijelajahi, tapi sudah begitu kayanya Nusa Tenggara Timur dengan kekayaan budayanya, alat-alat musik tradisional yang mungkin juga jarang anak muda tahu. Kayak Kliung Pola itu kan belum semua orang tahu ya, padahal itu cukup terkenal sebenarnya, tapi untuk anak-anak zaman sekarang sudah ya tidak terlalu memusingkan Kliung Pola dan lain sebagainya. Bahkan tadi ada bentukan suling kecil, suling kayu kecil namanya apa tadi? Feku. Feku. Iya. Oke, itu juga. Terus ada beragam sebenarnya hal-hal menarik yang bisa tersajikan, dan itu yang terus diupayakan oleh Jelajah Nada Timur untuk bisa memupuk dia dalam sebuah karya. Oke, kalau gitu kembali ya bisa kajak untuk pendengar dan pemirsa dengerin lagi 2 karya. Kali ini masih dari Saga ya, Just Stay Emma dan Terurai. Ini dia penampilan dari Saga.
Luar biasa. Mana tepuk tangannya dulu untuk Saga. Ya ini saking merdunya, Isa hampir terjatuh di sini, hampir terlelap ya. Oke, di waktu kita makin tipis. Terakhir bisa ke Kak Raymond dulu. Memori berkesan apa yang paling berkesan yang Kak Raymond dapetin selama berkolaborasi di proyek kali ini, dan nanti boleh langsung disambungin sama harapan untuk Jelajah Nada Timur ke depan. Ya, untuk memori yang paling berkesan adalah untuk beta sebagai anak muda sendiri, beta dapat kesempatan untuk bisa eksplor Pulau Timur sendiri, dan beta mendapatkan banyak hal-hal baru yang mungkin setelah dilakukannya Jelajah Nada Timur ini bisa menstimulus anak-anak muda lainnya untuk mungkin melakukan hal yang serupa atau mungkin yang lebih baik gitu. Biar bisa melestarikan ya kekayaan budaya. Harapannya untuk teman-teman muda? Harapan untuk teman-teman mungkin tadi sudah biar lebih baik biar lebih mau untuk mengeksplor dan melestarikan ya, kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur dalam karya sesuai dengan yang diminati. Kak Ajeng ini bisa dinikmatin di mana aja, didapetin di mana aja, gimana caranya? Ya, jadi kalau untuk Jelajah Nada Timur, album Hitanak sudah rilis di berbagai media platform, itu dari YouTube, Spotify, lalu juga kami juga produksi kaset, CD. Terus bisa didengarkan di mana saja, intinya sudah ada lah. Sudah di hampir seluruh digital. Termasuk dengan 3 lagu sebelumnya ya Kak, di album berbeda. Yang mana? Yang Menepi dan lain-lain. Kalau Menepi ya itu Spotify Saga ada. Iya, sudah bisa diakses di berbagai media platform musik. Satu terakhir pesannya untuk teman-teman muda, silakan. Pesannya untuk teman-teman muda. Pesan kalau dari saya, do the best version of yourself. Kalau bisa cintai diri sendiri termasuk dengan tradisi, kenapa tidak? Jadi yang terbaik dari versi diri kamu ya. Kali terakhir sebelum kita nanti dengerin karya terakhir yang akan dibawa ini, kesempatan kali ini apa yang mau kalian sampaikan ke teman-teman muda yang mungkin juga baru bergeliat membentuk karya atau bangun karya, atau bahkan mungkin ingin mengeluarkan sesuatu yang berbeda dari seperti biasa? Apa yang mau kalian sampaikan? Semangat dan spirit apa yang mau dibagikan? Coba menggali sesuatu yang belum pernah digali orang lain, tapi maksudnya cobalah lebih banyak explore, kan kita lebih banyak mendengarkan yang ada di media, terus kita tiru. Nah itu yang agak susah kalau kita mau membuat karya yang lebih luas lagi. Sebaiknya kita coba lebih original mendobrak metode yang ada di banyak ini ya. Baiklah, langsung saja kalau gitu Ishak ajak pendengar dan juga pemirsa RRI untuk saksikan penampilan terakhir dari Jelajah Nada Timur kali ini dengan karya Ulo Kakak. Dan Ishak juga pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di live musik persembahan dari RRI Kupang berikutnya. Bye bye dan sampai jumpa, ketemu lagi nanti. Hey
penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.